Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this channel. Now we are going to discuss the answer questions about telling the time. Ya, sekarang kita bahas sebelum membahas soal ya, kita bahas sedikit nih tentang materi telling the time, cara membaca jam. Jangan lupa ini sudah saya ulang berkali-kali. I've told you about this many times that we call tepat in English as a clock. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya tepat atau pas adalah o'clock, lalu lewat adalah past, kurang to, setengah jam atau 30 menit, half, seperempat jam atau 15 menit, a quarter. But don't forget that we have to tell the minute first and then the hour. Satu hal yang perlu diingat adalah kita harus baca menitnya dulu baru jamnya. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Indonesia kita baca jamnya dulu baru menitnya. Jam berapa? Jam 7:05. Jam berapa? Jam 8 kurang 10. Jadi kita baca jamnya dulu baru baca menitnya. Tapi kalau baca bahasa Inggris yang lebih tepat adalah baca menitnya dulu baru baca jamnya. Nah, makanya saya minta kalian, that's why I taught you to translate into Indonesian first, to write the Indonesian first and then translate into English. Maka saya minta kalian untuk tulis bahasa Indonesianya dulu, baru terjemahkan ke bahasa Inggris. Kenapa? Supaya nggak lupa. Ya, karena kita harus translate ya, harus terjemahkan secara terbalik, yaitu baca menitnya dulu, baru baca jamnya. Oke? Ya, itu hanya review aja ya. Sebelumnya sudah pernah kita ulang berkali-kali. Question number 1, soal nomor 1. Ya, what time do you wake up every morning? Jam berapa kamu bangun setiap pagi? Ya, ada shorthand, jarum pendek. Ya, jarum pendeknya itu angka 5 ya. Jarum pendek berarti adalah jarum jam atau hour hand ya, hour hand, jarum jam. Kalau jarum jam bacanya gampang ya, sesuai dengan angka pada jam gitu. Adapun jarum panjang atau shorthand adalah jarum menit atau minute hand. Nah, ini menunjuk pada angka 10 ya, minute hand. Minute hand atau jarum panjang ini menunjuk ke angka 10. Ya, gimana cara bacanya? Cara bacanya adalah gampang, setiap angka mewakili 5 menit ya. Misalnya kalau angka 1 berarti 5 menit, angka 2 berarti 10 menit, angka 3 berarti 15 menit atau seperempat jam. Angka 4 berarti 20 menit, angka 5 berarti 25 menit, dan angka 6 berarti 30 menit, half past gitu. Nah, cara bacanya seperti ini ya, dari kanan ke kiri. Kalau ya dari angka ini ya 1 sampai angka 6 gitu. Tapi kalau kurang, ini namanya lewat ya. Jangan lupa, kalau jarum panjang sebelah kanan, kalau jarum panjangnya di sebelah kanan itu namanya lewat, atau bahasa Inggrisnya adalah past. Adapun kalau jarum panjangnya sebelah kiri itu namanya kurang, atau bahasa Inggrisnya adalah to. Dan bacanya seperti ini ya. Artinya apa? Artinya kalau jarum panjang ke angka 11 itu artinya kurang 5 menit. Kalau jarum panjang ke angka 10 itu kurang 5 menit. Kurang 10 menit. Kalau jarum panjang ke angka 9 itu kurang 15 menit. Jarum panjang ke angka 8 berarti kurang 20 menit. Jarum panjang ke angka 7 berarti kurang 25 menit. Gampang ya, ini sudah pernah kita ulang berkali-kali. Oke, nah sekarang kita lihat soal nomor 1 baik lagi ya. Question number 1, soal nomor 1. Perhatikan bahwa jarum panjangnya ada di sebelah kiri, berarti namanya kurang. Kurang berapa menit? Lihat nih, jelas bahwa ini adalah jam 5. Ya, jarum panjang ke angka 5. Jarum panjang ke angka 5 ya berarti namanya jam 5. Perhatikan jarum pendek ya. Jarum pendek ke angka 5 berarti namanya jam 5. Lalu jarum panjang ke angka 10. Perhatikan. Ya, kalau jarum panjang ke angka 10 berarti namanya kurang 10 menit ya. Karena kalau jarum panjangnya sebelah kiri itu namanya kurang. Berarti jam 5 kurang berapa menit? Tadi sudah jelaskan ya bahwa kalau kurang bacanya seperti ini ya. Jadi kalau jarum panjang ke angka 11 berarti kurang 5 menit. Angka 10 berarti kurang 10 menit ya. Jadinya ini adalah jam 5 kurang 10 menit. Nah, tinggal kita translate into English ya, tinggal terjemahkan ke bahasa Inggris secara terbalik, yaitu 10-nya dulu. Ya, apa bahasa Inggris 10? 10.
Ya, bisa pakai 10 atau bisa pakai 10 minutes, sama aja. 10. Lalu kurang, apa kurang bahasa Inggrisnya kurang? Kurang adalah 2. Dan 5 apa 5? Ya, bahasa Inggrisnya 5 insya Allah sudah tahu pastinya. 10 to 5. Ya, sehingga jawabannya number 1 adalah 10 to 5 atau 10 minutes to 5. Oke, ya. Question number 2, soal berikutnya nomor 2. It's blah 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 already. Sekarang sudah jam. Let's have lunch. Mari makan siang. Ya, jika kita perhatikan nih jam berapa namanya? Ya, jangan bilang jam setengah 1. Jangan bilang jam setengah 1. Bilangnya adalah jam 12 lewat berapa menit? Jelas ya? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi jam 12 lewat 30 menit. Ya. Apa 30 menit bahasa Inggrisnya? 30 menit berarti half. Jangan lupa diterjemahkan secara terbalik. Ya, terjemahkan secara terbalik. 30 apa 30 menit? Half. Lewat apa lewat? Lewat nih, pas ya. 12, insya Allah 12 sudah hafal ya. Ya, kalau lupa tinggal lihat lagi catatannya. 12 adalah 12. Maka number 2 jawabannya adalah half past 12. Oke. Question 3. Ya, jarum pendek angka 10. Artinya apa? Ya, artinya jam 10. Ya, jam 10. Jarum panjang sebelah kanan. Jangan lupa kalau jarum panjang sebelah kanan itu namanya lewat. Lewat berapa menit? Ya 5, 10, 15. Ya, masing-masing angka mewakili 5 menit. Berarti jam 10 lewat 15 menit. 15, jangan lupa terjemahkan secara terbalik sekali lagi. 15 menit apa 15 menit? 15 menit a quarter. Lewat apa lewat? Lewat adalah past. Lalu 10 apa 10? Ya 10 insya Allah sudah apa lah ya. 10 adalah 10. Ya. Jadi 10 lewat 15, a quarter past 10. Ya, sehingga jawabannya adalah opsi yang B. Oke. Ya, maka number 3 jawabannya adalah opsi yang B, a quarter past 10. Oke, question number 4. Jarum jam ke angka 7, berarti ya jam 7. Apa? Jarum panjang ke angka 1, masing-masing angka mewakili 5 menit. Jarum panjang sebelah kanan itu namanya lewat. Ya, masing-masing angka mewakili 5 menit. Ya, berarti ini 5 menit ya gitu. Jadi jam 7 lewat 5 menit. 5 bahasa Inggrisnya apa 5? Ya 5 sudah tahu pastinya ya. 5 adalah 5 atau 5 minutes. Lewat apa lewat? Lewat adalah past. 7 apa 7? 7 7 ya. Sehingga jawabannya 7 lewat 5 atau 5 past 7 atau opsi yang C. Ya, number 4 jawabannya yang C, 5 past 7. Lanjut. Ya, question number 5. Ya, di sini adalah jam 1. Jelas ya, jarum panjang ke angka 1 atau mendekati angka 1, berarti jam 1. Perhatikan jarum panjang di sebelah kiri. Jarum panjang sebelah kiri namanya apa? Namanya kurang ya. Jarum panjang sebelah kanan namanya lewat. Jarum panjang sebelah kiri namanya kurang. Kurang berapa menit? Jangan lupa bacanya seperti ini ya. Masing-masing angka mewakili 5 menit. Angka 11 berarti 5 menit, angka 10 berarti 10 menit. Maka jam 1 kurang 10 menit. 10 bahasa Inggrisnya 10 kurang apa? Kurang 2 dan 1 1 ya. Sehingga jawabannya 10 to 1, jam 1 kurang 10 menit atau opsi yang D, 10 minutes to 1. Number 5 D. Ya, question number 6. Ya, it is sekarang jam. Ya, perhatikan sini. Jarum pendek ke angka 2 berarti jam 2. Jangan lupa tulis bahasa Indonesianya dulu. Ya, ini siswa suka salah. Jadi tolong jangan ini ya, jangan takut, jangan malu, tulis Indonesianya dulu aja, jangan takut. Jam 2, perhatikan jarum panjang sebelah kanan, berarti lewat berapa menit? 5, 10, 15. Ya, jam 2 lewat 15 menit. Jangan lupa kalau 15 menit berarti ke angka 3 atau ke angka 9. Oke. Nah, sekarang tinggal ditranslate into English ya. Tapi jangan lupa dibalik, baca menitnya dulu. Apa 15 menit? A quarter ya. 15 menit a quarter. And then lewat apa? Lewat adalah past. Lalu 2 apa? 2 ya, sehingga jawabannya adalah a quarter
past 2. Ya. Jawabannya nomor berapa nih? Nomor 6 ya. Ya, jadi soal nomor 6 jawabannya adalah a quarter past 2 atau jam 2:15. Question number 7, jam. Ya, jangan bilang jam setengah 3. Jangan bilang jam setengah 3, tapi bilangnya jam 2 lewat berapa menit? Ya gampang ya. Ya 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya berarti jam 2 lewat 30 menit. Tinggal dibalik sekali lagi. Apa 30 menit? 30 menit adalah half. Lalu lewat apa? Lewat past. Lalu 2 apa? 2 pasti tahu lah ya. 2 adalah 2 ya. Sehingga jawabannya adalah number 7, half past 2, jam 2 lewat 30 atau jam setengah 3. Number 7 jawabannya half past 2. Oke, question 8. Perhatikan jarum pendek angka 3, berarti jam 3. Jangan lupa jarum panjang sebelah kiri itu namanya kurang. Ya, kalau jarum panjang sebelah kiri namanya kurang. Angka 11 berarti 5 menit, angka 10 berarti 10 menit. Maka jam 3 kurang 10 menit. Jangan lupa ditranslate secara terbalik. 10-nya dulu apa 10? 10 10. Kurang apa? Kurang adalah 2. Lalu 3 apa? 3 3. Sehingga jawabannya 10 to 3. Ya, question 8. The answer is 10 to 3. Jam 3 kurang 10. Question 9, half past 4. Jangan lupa ditranslate dulu. Translate dulu dengan cara dibalik. Jangan lupa. 4 apa 4? Ya, 1, 2, 3, 4. 4 adalah 4. Past adalah lewat. Half adalah 30 menit. Jadi jam 4 lewat 30 menit. Ya, tinggal kita bikin jam 4 berarti jarum panjang ke angka 4 ya. Atau mungkin lebih dikit. Jam pendek ya. Jarum pendek ke angka 4 atau mungkin lebih dikit. Lalu lewat 30 menit. Ya, berarti 30 menit adalah ke angka 6 ya. Sehingga seperti ini jawabannya ya. Jadi jarum pendeknya ke angka 4 atau lebih dikit, dan jarum panjangnya ke angka 6. Nah, ini jawaban number 9 ya seperti itu. Question 10, 20 to 11. Jangan lupa dibalik sekali lagi. 11 apa 11? 11 11. 2 apa 2? Kurang. 20 sudah hafal insya Allah ya. 20 artinya 20. Jam 11 gimana? Ya berarti jarum pendek angka 11 ya. Atau mendekati angka 11. Kurang, kalau kurang berarti jarum panjang sebelah kiri. 20 ya, tinggal hitung ya. 5, 10, 15, 20. Ya, berarti jarum panjangnya ke angka 8. Jadilah 20 to 11, jam 11 kurang 20. Seperti ini gambarnya. Jarum pendeknya ke angka 11, jarum panjang ke angka 8. Question number 11 is about present simple, which is used to tell about fact and habitual activity. Adapun soal nomor 11 ya, khususnya tentang present simple, menjelaskan fact, fakta atau habitual activity, aktivitas yang sifatnya rutin dilakukan. Polanya sebagai berikut: subjek tambah verb. Subjek artinya doer of the action, pelaku perbuatan. Verb adalah kata kerja. Verb ini kita gunakan untuk subjek I, you, they, we, saya, you, kamu, they, mereka, dan we, kami. Kita gunakan kata kerja polos saja, tanpa akhiran apapun. Lalu untuk subjek she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it untuk benda, hewan, tumbuhan, atau semacamnya. Kata kerjanya ditambahkan akhiran s atau es ya. Kata kerjanya ditambahkan akhiran s atau es, depending on the last letter of the verb, tergantung akhiran kata kerjanya. Lalu untuk kalimat negatif, kalimat penyangkalan, kita gunakan do setelah subjek ya. Subjek, setelah subjek kita gunakan do untuk apa? Do untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan does untuk subjek she, he, dan it. Lalu not, lalu jangan lupa kata kerjanya nggak pakai s lagi. Ya, we don't put s anymore in the verb. Ya, because the letter s is already on the word does. Karena huruf s-nya sudah ada pada kata does.
sehingga kata kerjanya yang muncul setelah does ini tidak pakai s lagi, ya. Terakhir kalimat tanya, question atau interrogative, do or does in the beginning of the sentence and then subject and then verb. If do or does in the beginning of the sentence, then it can be translated as apakah, ya. Jadi kalau do atau does di awal kalimat maka bisa diartikan apakah, ya. Apakah, lalu subjeknya siapa, pelakunya siapa, lalu kata kerja. Jangan lupa do untuk subjek I, you, they, we, sedangkan does untuk subjek she, he, dan it. Dan jangan lupa setelah subjek kata kerjanya nggak pakai s lagi. Kenapa? Sekali lagi karena huruf s-nya sudah diambil sama kata does, sehingga kata kerjanya nggak pakai s lagi. Insya Allah paham ya, sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Tinggal dibuka lagi catatannya. Question number 11. Question 11. We read a book every day. We read a book every day. Kami membaca buku setiap hari. Berarti negatifnya gimana? Lihat negatifnya nih, sesuaikan. Subjeknya siapa? We. Lalu tambahkan do atau does. We pakainya do, ya bukan does tapi do. Do lalu tambahkan not, we do not, atau we do not bisa digabung menjadi we don't. Lalu kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah read, membaca. Sisanya tinggal tulis lagi. A book every day. Oke. We don't read a book every day. Kita nggak baca buku setiap hari. Lanjut kalimat tanya, kita gunakan do. Ya kenapa do? Karena subjeknya we. Kalau we pakai do. Do, lalu apalagi setelah do butuh subjek. Apa subjeknya? Subjeknya adalah we. Lalu kata kerja, amannya kata kerjanya? Kata kerjanya adalah read. Do we read a book every day? Apakah kita baca buku setiap hari? Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Question 12. Soal 12. Mr. Johnson works at a restaurant. Mr. Johnson bekerja di sebuah restoran. Ya, kita gunakan bekerja ini menggunakan pola present simple karena yang namanya bekerja adalah kegiatan yang rutin dilakukan. Ya, tidak hanya sekali, karena pergi haji ya. Ya, Mr. Johnson adalah subjeknya. Subjeknya adalah Tuan Johnson, Bapak Johnson. Lalu setelah subjek kita gunakan do atau does. Mr. Johnson adalah laki-laki, maka kata gantinya adalah he. Ya sama kayak gua nih. He berarti kita gunakan does, bukan do, tapi does. Does. Setelah does apa nih? Setelah does kita gunakan not. Atau does not bisa digabung menjadi doesn't. Jangan lupa setelah itu kata kerja, dan kata kerjanya nggak pakai s. Jadi bukan doesn't works, tapi doesn't work. Ya. At a restaurant. Mr. Johnson doesn't work at a restaurant. Pak Johnson tidak bekerja di restoran. Do atau does di awal kalimat. Sekali lagi kita gunakan does. Kenapa? Karena Mr. Johnson adalah laki-laki, berarti he. Ya, berarti does. Siapa subjeknya? Mr. Johnson. Mr. Johnson. Lanjut kata kerja. Apa kata kerjanya? Work, bekerja. Sekali lagi jangan lupa worknya tidak pakai s. Work, ya. Does Mr. Johnson work? Sisanya tinggal tulis at a restaurant. Kalau diartikan, apakah Pak Johnson bekerja di restoran? Question 13. My mother cooks rice. Ibu saya masak nasi. Masak nasi juga hal yang rutin dilakukan, maka kita gunakan present simple. My mother berarti she, karena ibu pasti perempuan, ya. Maka kata kerjanya ditambahkan s. Cook, memasak, tambahkan s menjadi cooks, ya. Rice, nasi. Lanjut. Gimana negatifnya? Tambah subjek, siapa subjeknya? Ya, subjeknya adalah ibu saya, my mother. Nah, ini melakukan perbuatan, ya. Pelaku perbuatannya adalah ibu saya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah masak. Nah, cuma setelah subjek untuk kalimat negatif kita butuh do atau does dulu nih. Karena my mother adalah she, dia perempuan, berarti pakainya does, bukan do tapi does. Setelah does kita butuhkan not, does not, atau bisa digabung menjadi doesn't. Lalu kata kerja, apa kata kerjanya? Yang dikerjakan ibu saya adalah memasak. Jangan lupa memasaknya nggak pakai s lagi, cook aja. Oke? Setelah ada kata does, maka kata kerjanya nggak pakai s lagi. Lanjut rice, rice. Selesai, ya. My mother doesn't cook rice. Ibu saya tidak masak nasi. Dan does, kenapa does? Karena subjeknya adalah my mother. My mother berarti she, maka pakainya does.
Does my mother. Lalu kata kerja, verb. Apa kata kerjanya? Kata kerjanya masak. Jangan lupa nggak pakai s lagi. Rice. Tanda tanya. Does my mother cook rice? Apakah ibu saya masak nasi? 14 Lindy berarti she, dia perempuan. Maka kata kerjanya tambahkan s ya, atau es ya. Kalau go maka go nya tambahkan s yang menjadi goes. Sehingga jawabannya adalah Lindy goes to school by bus. Lindy pergi ke sekolah naik bis, atau opsi yang B. Oke, number 14 jawabannya yang B. 15 Jack and Tom. Jack and Tom ada dua orang, berarti kata gantinya adalah they ya. Karena ada dua orang yang lebih dari satu, maka kata gantinya they. Jack and Tom, karena kata gantinya they, berarti kita butuh kata kerja aja tanpa akhiran apapun. Maka jawabannya swim aja, tanpa s, tanpa ing, tanpa apapun. Ya, jawabannya swim. Jack and Tom swim at Ancol every Sunday. Jack dan Tom berenang di Ancol setiap minggu. Sehingga jawabannya swim atau opsi yang A. Question 16, the students. Jangan lupa studentnya tambah s. Ya, berarti siswanya lebih dari satu. Oleh karena itu kata gantinya adalah they. Ya, kalau they kalimat negatifnya gimana? Subjeknya they, kata gantinya the students ya, siswa-siswa, siswanya banyak, berarti they. Lalu kita gunakan do atau does. They pakainya do. Ya, do. Negatif tambahkan not, do not, atau digabung jadi don't. Lalu kata kerjanya apa? Kata kerjanya bring. Sehingga jawabannya don't bring atau opsi yang A. 17, soal nomor 17, the girl artinya anak perempuan. Anak perempuan berarti kata gantinya adalah she. Oke, maka kita gunakan does ya. The girl berarti kita gunakan does karena kata gantinya she. Setelah does kita butuh not, does not. Does not digabung jadi doesn't. Lalu tambah kata kerja. Apa kata kerjanya? Drink. Jangan lupa drinknya nggak pakai s karena huruf s-nya sudah diambil sama kata does. Sehingga jawabannya the girl doesn't drink coffee. Anak perempuan itu tidak minum kopi. Number 18 to 21, what you got to do is change into their plural forms. Ubah menjadi bentuk jamak plural if possible, kalau mungkin. Kalau nggak mungkin jangan. Contoh, ya ini soalnya ya. Contoh ada kata book, a book, sebuah buku, jamaknya jadi books. Singular jangan lupa ya, singular dari kata single. Ya, single itu artinya sendirian, sendiri. Ya, kalau bahasa zaman namanya tuh jomblo gitu single. Itu bahasa zaman dulu sih. Ya, single itu artinya sendiri atau satu. Sedangkan plural artinya jamak atau lebih dari satu. Umumnya cukup tambahkan s saja umumnya. Maka contoh a book, sebuah buku, jamaknya menjadi books, buku-buku. Number 18, nomor 18, a pencil, sebuah pensil. Maka jamaknya menjadi pensil-pensil. Cukup tambahkan s menjadi pencils. Number 19, a banana atau a banana, sebuah pisang. Maka jamaknya cukup tambahkan s menjadi bananas. Number 20, perhatikan candy akhirnya huruf y. Ya, sebelum huruf y-nya huruf mati atau konsonan. Maka jamaknya seperti ini. Candy, we change the letter y into I first and then plus es. Ya, huruf y-nya diubah jadi i dulu, baru tambahkan es menjadi candies. Ya, permen-permen. A candy, sebuah permen. Candies, permen-permen. Nomor 21, perhatikan nomor 21, ice cream. Ice cream ini es krim. Es krim tuh nggak bisa dihitung ya, karena sifatnya liquid ya, sifatnya itu cairan. Maka es krim nggak bisa dihitung. Maka tidak ada bentuk jamaknya, no plural forms, tidak ada bentuk jamaknya karena ice cream nggak bisa dihitung atau uncountable. Number 22 to 25, you got to choose are they countable or uncountable nouns. Untuk nomor 22 sampai 25 harus kalian pilih apakah mereka itu kata benda yang countable. Able artinya bisa, count hitung ya. Countable berarti artinya kata benda yang bisa dihitung. Uncountable adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Contoh soal itu ada kata kopi ya, karena coffee adalah zat cair, liquid, maka tidak bisa dihitung. Maka jawabannya uncountable. Lanjut soal nomor 22. Water, air adalah zat cair atau liquid, maka nggak bisa dihitung. Jawabannya adalah uncountable, tidak bisa dihitung.
Tomato, tomat, jelas tomat bisa dihitung, maka countable. Carrot, wortel jelas bisa dihitung. Butter, mentega susah dihitung ya. Mentega tuh yang bisa dihitung adalah bungkusnya kan gitu ya, jarnya tuh bisa dihitung. Tapi butternya itu sendiri nggak bisa kita hitung, karena sifatnya antara liquid ya sama padat ya sama solid ya. Jadi butter atau mentega ini tidak bisa dihitung atau uncountable. 26 to 32 are about pronouns. Soal nomor 26 hingga 32 adalah tentang pronoun atau kata ganti. Di sini ada beberapa jenis pronoun, ada subject, object, possessive adjective, dan possessive pronoun. Subject biasanya muncul di awal kalimat sebelum kata kerja ya. Pastinya subject itu muncul sebelum kata kerja. Subjek ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it untuk benda, hewan, ataupun tumbuhan. Lalu objek, ya kalau kita ubah menjadi objek, I menjadi me, you menjadi you, they menjadi them, we menjadi us, she, her, he, him, dan it. Kalau objek itu biasanya munculnya di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Dan yang pastinya objek itu muncul setelah kata kerja. Oke, lanjut possessive adjective. Possessive adjective fungsinya adalah untuk menjelaskan kepemilikan. Ya. Possessive adjective ini harus diikuti kata benda. Ya. Possessive adjective harus diikuti kata benda. Contoh misalnya my book. Nah, book ini adalah kata benda yang artinya buku. Maka my book artinya adalah buku saya. Ya, my book artinya buku saya. Maka buku kamu, your book, buku mereka, their book, buku kami, our book, bukunya dia perempuan, her book, bukunya dia laki-laki, his book, bukunya benda atau semacamnya, its book. Nggak harus diikuti kata benda. Sedangkan possessive pronoun juga sama. Possessive pronoun sama-sama menjelaskan kepemilikan. Bedanya kalau possessive adjective harus diikuti kata benda, sedangkan possessive pronoun tidak boleh diikuti kata benda. Contoh, the book is mine. Ya, ada mine, yours, theirs, ours, hers, his, dan its. Mine artinya adalah milikku atau milik saya. Maka the book is mine artinya adalah buku itu adalah milikku. Mine adalah milikku, yours milikmu, theirs milik mereka, ours milik kami, hers milik dia perempuan, his milik dia laki-laki, dan its milik dia benda. Tidak boleh diikuti kata benda lagi. Question 26, Cindy is my sister. Cindy adalah saudara perempuan saya. Bla 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 is smart. Bla 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 pintar. Maka yang pintar adalah Cindy. Perhatikan di sini. Cindy munculnya adalah di awal kalimat dan sebelum kata kerja. Di awal kalimat dan sebelum kata kerja. Maka ini adalah subjek ya. Subjeknya siapa? Subjek ada I, you, they, we, she, he, dan it. Karena Cindy perempuan, maka subjeknya adalah she. Sehingga nomor 26 jawabannya adalah she, atau opsi yang B. She is smart, dia pintar. Lanjut 27, I have a new bike, saya punya sepeda baru. Ya, saya punya sepeda baru. Ini adalah bla 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 sepeda. Sepedanya siapa? Pastinya sepeda saya. Ya, maka karena saya punya sepeda baru, I. Nah, perhatikan di sini setelah titik-titik muncul kata benda. Yang diikuti oleh kata benda adalah possessive adjective. Maka I possessive adjective-nya adalah my. Setelah kata my diikuti kata benda. Kata bendanya adalah bike. Maka jawabannya adalah this is my bike atau opsi yang C. Ini adalah sepeda saya. 28, Mike and Lily are my friends, adalah teman saya. I often meet, saya sering bertemu mereka. Merekanya siapa? Mike and Lily ya. Mike and Lily kata gantinya adalah mereka. Cuma di kalimat yang kedua, I sebagai subjek, often meet sebagai kata kerja. Maka yang kita butuhkan adalah objek. Kenapa? Karena objek biasanya muncul di tengah atau akhir kalimat dan pastinya muncul setelah kata kerja. Kata kerjanya meet, maka yang kita butuhkan adalah objek. Karena Mark dan Lily kata gantinya adalah they, mereka, maka objeknya adalah them. Sehingga jawabannya adalah them. Untuk nomor 28 ya, jawabannya adalah them, yaitu opsi yang D. 28 yang D, them. I believe, saya yakin this pencil, pensil ini adalah
Perhatikan di sini menjelaskan kepemilikan dari siapa yang punya pensil. Cuma menjelaskan kepemilikan kan ada dua tadi ya, possessive adjective dan possessive pronoun. Kalau pronoun kan tidak diikuti kata benda. Perhatikan di sini, setelah titik-titik tidak diikuti kata benda lagi. Oleh karena itu kita gunakan possessive pronoun. Karena subjeknya I, maka possessive pronounnya adalah mine. Atau kalau you, maka menjadi yours ya. Sehingga yang satu-satunya yang merupakan possessive pronoun nomor 29 adalah yours atau opsi yang A. I believe this pencil is yours. Saya yakin pensil ini adalah milikmu. Lanjut nomor 30, your. Ya, your di sini apa? Your jelas. Your adalah possessive adjective. Sehingga nomor 30 jawabannya adalah opsi yang B, possessive adjective. Oke, 30 yang B, possessive adjective. Nomor 31, that car is ours. Mobil itu adalah milik kami. Ours ya di sini. Ours adalah possessive pronoun dari kata we. Sehingga nomor 31 adalah possessive pronoun atau opsi yang A ya, possessive pronoun. Lanjut. 31 yang A, possessive pronoun. Lanjut 32 bla bla bla, eat some strawberries. Makan beberapa buah strawberry. Lihat di sini. Di sini muncul sebelum kata kerja. Makan adalah kata kerja. Kamu kerjanya makan dulu kan gitu ya. Berarti makan adalah kata kerja dan yang muncul sebelum kata kerja adalah subjek. Ya, sehingga yang merupakan subjek adalah I, you, they, we, she atau it. Ya, she, he, dan it. Makanya sesuai dengan subjek adalah we atau opsi yang C. 32 jawabannya opsi yang C, we. We eat some strawberries. Kami makan beberapa buah strawberry.